Selamat pagi kepada para peserta webinar. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membacakan tata tertib acara webinar ini demi khidmatnya selama acara berlangsung. Peserta diminta untuk tidak mengaktifkan video atau kamera selama acara berlangsung, kecuali saat diminta untuk mengaktifkan pada sesi foto bersama di akhir kegiatan. Selama narasumber menyampaikan materinya, host akan menonaktifkan mikrofon peserta dan peserta dilarang untuk mengaktifkannya kembali. Pada sesi tanya jawab akan dipandu oleh moderator yang akan mempersilahkan peserta untuk mengajukan pertanyaan dengan mengklik icon raise hand terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan. Jika ada gangguan koneksi yang tidak stabil selama acara berlangsung, diharapkan kepada peserta untuk tidak meninggalkan ruang meeting karena sistem akan gagal reconnecting. Peserta yang meninggalkan Zoom meeting, baik disengaja maupun tidak disengaja, karena gangguan koneksi internet, maka izin untuk bergabung kembali diberikan oleh host dengan melihat situasi seminar agar tidak mengganggu jalannya seminar. Itulah beberapa peraturan yang dapat kami sampaikan supaya acara dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu, mari kita mulai acara webinar ini. Kami ucapkan selamat pagi kepada yang terhormat Rektor Universitas Gunadarma, Ibu Profesor Dr. E.S. Margianti, SEMM, Wakil Rektor 4 Universitas Gunadarma, Profesor Dr. Didin Mukodin. Selamat pagi Pak Didin. Direktur Program Magister Teknologi dan Rekayasa, Bapak Dr. Tubagus Maulana Kusuma, Eskom MSC. Selamat pagi Pak Tubagus. Pagi. Ketua Panitia, Ibu Dr. Hustinawati, Eskom MMSI. Pagi, Bu. Selamat pagi. Dan moderator webinar, Ibu Dr. Karmila Sari, Eskom MM. Selamat pagi, Bu. Serta narasumber yang luar biasa dan pakar di bidangnya, yaitu Ketua Program Studi Sarjana Teknik Biomedis, Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada, dan Sekretari IEEE Indonesian Section, Bapak Nur Ahmad Setiawan, STMT, PhD. Selamat pagi, Pak Nur Ahmad. Selamat pagi, Ibu Profesor Dr. E.S. Margianti. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Direktur Program Magister Teknologi dan Rekayasa Universitas Gunadarma, Bapak Dr. Tubagus Maulana Kusuma. Peserta webinar dosen dan mahasiswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya, Emi Haryatmi, untuk memandu acara pada pagi hari ini. Pertama, mari kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul melalui platform Zoom ini guna bersama-sama mengikuti kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Direktorat Program Magister Teknologi dan Rekayasa, kerjasama antara Program Magister Teknik Elektro dan Magister Manajemen Sistem Informasi, dengan tema Tren dan Tantangan Riset Teknologi Informasi dan Teknik Elektro di Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. Hadirin sekalian, selanjutnya marilah bersama-sama kita menyaksikan dan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada host, dipersilahkan.
kasih host. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan laporan kegiatan webinar yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Kegiatan. Untuk itu, kepada yang terhormat Ibu Dr. Hustinawati, dipersilahkan. Terima kasih Bu Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Profesor Dr. ES Margianti, SEMM, Rektor Universitas Gunadarma, Profesor Dr. Didin Mukodim, Dr. Andes MM, Wakil Rektor 4 Universitas Gunadarma, Dr. Tubagus Maulana Kusuma Eskom MSc, selaku Direktur Program Magister Teknologi dan Rekayasa Universitas Gunadarma. Bapak Nur Ahmad Setiawan STMT PhD, selaku Ketua Program Studi Sarjana Teknik Biomedis, Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi UGM dan Sekretari IEEE Indonesia Section. Bapak Ibu Sivitas Akademika Universitas Gunadarma yang saya cintai dan banggakan, serta hadirin peserta webinar yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang pada acara webinar program studi Magister Manajemen Sistem Informasi dan Magister Teknik Elektro Universitas Gunadarma dengan tema Tren dan Tantangan Riset di Bidang Teknologi Informasi dan Teknik Elektro di Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. Berdasarkan surat edaran Dikti yang berisi tentang sarjana harus membuat makalah yang diterbitkan di jurnal ilmiah, magister pada jurnal nasional, dan doktor pada jurnal internasional, maka Universitas Gunadarma harus dapat mengarahkan penelitian yang inovatif dan mengarah pada tren revolusi industri saat ini, sehingga hasil penelitian dapat dipublikasi pada jurnal ilmiah nasional maupun internasional. Pada acara ini, kami mengundang Bapak Nur Ahmad Setiawan STMT PhD, selaku Sekretari IEEE Indonesia Section, untuk memberikan materi sebagai keynote speaker. Jumlah total peserta kegiatan webinar ini adalah 260 orang, yang terdiri dari mahasiswa, program studi Magister Manajemen Sistem Informasi dan Magister Teknik Elektro Universitas Gunadarma, Magister Teknologi Informasi STI dan K Jakarta. Sedangkan peserta dosen terdiri dari Universitas Gunadarma, Universitas Brawijaya, Institut Teknologi Padang, STI Jakarta, BSI Unindra. Peserta webinar yang berbahagia, mengakhiri laporan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan webinar ini dengan sebaik-baiknya. Namun demikian, saya mohon maaf apabila dalam pelaksanaan webinar ini masih ada hal-hal yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu. Akhirnya, kepada para peserta webinar, saya ucapkan selamat berwebinar dengan harapan semoga webinar ini mampu menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat untuk menghasilkan penelitian menjadi artikel ilmiah yang layak publikasi di jurnal ilmiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depok 16 Mei 2020, Ketua Panitia Webinar Dr. Hustinawati. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Dr. Hustinawati yang telah menyampaikan laporan kegiatan webinar. Selanjutnya, sambutan dan pembukaan oleh Rektor Universitas Gunadarma kepada Ibu Profesor Dr. ES Margianti, SEMM, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu MC. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Dekan, Bapak Warek, Bapak Dekan, segenap jajarannya, Bapak Direktur Program Studi Magister Teknologi Informasi dan Teknik Elektro, beserta segenap jajarannya, Bapak keynote speech yang dari IEEE, Bapak-bapak, ibu-ibu pembicara, Bapak-bapak, ibu-ibu dari berbagai universitas dan lokasi yang tadi disebutkan, dan juga yang saya banggakan para mahasiswa pengikut dari webinar ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Pertama-tama tentunya puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas perkenannya lah kita dapat melakukan webinar pagi ini, di mana kita dapat berkumpul pada platform yang sangat khusus ini.
pada kesempatan ini yang dilakukan oleh Universitas Gunadarma, dan nanti mungkin juga masih ada beberapa lagi yang akan datang sampai hari Selasa. Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat kepada kita semua lagi akan melaksanakan webinar yang merupakan upaya untuk mengisi kegiatan dalam masa penanggulangan COVID ini, karena kita semua belum bisa dapat bertemu secara langsung. Nah, pada kesempatan ini juga saya ucapkan terima kasih bahwa kita semua telah berupaya keras untuk dapat hadir bersama, dan nanti kalau ada hal-hal yang kurang berkenan karena kita melakukan ini juga dengan beberapa keterbatasan, mohon dimaafkan. Jadi tanpa berkata supaya hemat pulsanya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, seminar ataupun webinar ke-24 tren dan tantangan riset di bidang teknologi informasi dan teknik elektro di era revolusi industri 4.0 dan Society 5.0 secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat berseminar, selamat mendapatkan pencerahan dari kegiatan ini, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Sekian sambutan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rektor Universitas Gunadarma yang telah berkenan membuka acara webinar ini. Selanjutnya kita masuk ke acara inti dengan narasumber Bapak Nur Ahmad Setiawan, STMT PhD, dan Bapak Dr. Tubagus Maulana Kusuma, Eskom MSc, yang akan dipandu oleh moderator Ibu Dr. Karmila Sari, Eskom MM. Untuk itu, kepada moderator, Ibu Dr. Karmila Sari, Eskom MM, dipersilahkan untuk memimpin jalannya acara webinar dan tanya jawab pada pagi hari ini. Silahkan, Bu. Baik, terima kasih kepada EPSI. Yang terhormat Rektor Universitas Gunadarma, Ibu Profesor Dr. E.S. Margianti, SMM. Yang terhormat Wakpa Warek 4 Universitas Gunadarma, Bapak Profesor Dr. Didin Mukodim. Yang terhormat para pembicara, Bapak Dr. Tubagus Maulana Kusuma, dan Bapak Nur Ahmad Setiawan, PhD, serta para peserta webinar yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu. Saat ini kita bersama-sama di kediaman masing-masing menghadiri webinar yang diselenggarakan oleh Program Magister Teknologi dan Rekayasa Universitas Gunadarma dengan tema tren dan tantangan riset bidang teknologi informasi dan teknik elektro di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Telah hadir bersama-sama bersama kita dua orang narasumber yang luar biasa yang akan memberikan paparannya dengan tema di atas. Untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke pembicara yang pertama, yaitu saya perkenalkan Bapak Dr. Tubagus Maulana Kusuma. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur Program Magister Teknologi dan Rekayasa Universitas Gunadarma. Selain itu, lulusan program doktor dari Curtin University of Technology Australia tahun 2006 ini juga adalah asesor Ban PT, pengurus pusat Aptikom, dan peneliti yang cukup produktif. Cukup banyak beliau menerima hibah, termasuk hibah program World Class Profesor tahun 2018 dari Kemenristek Dikti. Baik, kepada Bapak Dr. Tubagus Maulana Kusuma, saya persilahkan memberikan paparan materinya dalam waktu kurang lebih 20 menit. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Karmila Sari. Bisa terdengar suara saya? Jelas, Bapak? Jelas, Baik, Pak. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rektor, terutama Profesor Dr. E.S. Margianti, SMM, Bapak Wakil Rektor 4, Bapak Profesor Didin Mukodim, Bapak narasumber, kolega saya Bapak Nur Ahmad Setiawan yang telah bersedia partisipasi dalam webinar ini, serta para peserta webinar yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sharing materi mengenai hal-hal yang terkait dengan riset di bidang informasi dan teknik elektro yang tapi saya akan fokus mungkin lebih kepada penguasaan teknologi sistem cerdas di era revolusi
industri dan juga Society 5.0. Nah, mungkin Pak Nur Rahman Setiawan akan menyampaikan lebih detail mengenai bidang-bidang terkait. Seperti kita semua sudah sering mendengar di dalam berbagai kesempatan bahwa kita sekarang memasuki era revolusi industri 4.0 yang pada prinsipnya adalah kita sedang masuk kepada dunia yang disebut dengan namanya cyber physical system ya, karena kita ada 4 fase sudah melaksanakan revolusi industri, yaitu 1, 2, 3 dan sekarang yang keempat. Di era yang terakhir ini, yang keempat ini, tentunya sudah ada konektivitas antara cyber dengan fisik gitu ya, sehingga makanya namanya di cyber physical system. Nah, ini pertama kali didengungkan pada acara di Hannover Messe di Jerman pada 2011, sekitar bulan April, diundang oleh pemerintah Jerman untuk memajukan bidang industri di Jerman, terutama ya tingkat yang lebih tinggi dengan berbagai teknologi. Tentunya banyak yang diterapkan di sini, yaitu lebih kepada bagaimana proses otomasi, kecerdasan dari sistem itu kemudian diangkat, yang intinya adalah bagaimana mempunyai industri yang cerdas ya, atau namanya smart industry atau smart factory. Nah, di waktu yang relatif bersamaan, walaupun setelah RI 4.0 ini, kemudian Jepang mulai mempropose yang dinamakan dengan Society 5.0. Nah, kalau kita lihat angkanya, kelihatannya bahwa ini lebih advance dibanding Industri 4.0. Jadi pada prinsipnya sudah tidak begitu, karena Industri 4.0 mulai sebetulnya setelah pembagian fase pada society ya. Kalau kita lihat di gambar ini, terlihat bahwa di fase awal, bahwa society 1.0 sebenarnya berkatakan seperti itu masih terlihat di gambar bahwa itu adalah masa-masa perburuan ya. Jadi belum ada namanya teknologi ya, masih perburuan. Kemudian masuk ke fase berikutnya, mulailah dengan ada sistem agraria gitu ya, yang kemudian memunculkan orang mulai bercocok tanam, bertani dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya mulai masuk ke sistem industri, industrial society. Nah, di sinilah industri mulai timbul, di mana mesin-mesin sudah digunakan, mesin uap dan sebagainya sudah digunakan di sini. Kemudian masuk pada masa berikutnya, yaitu information society, di mana komputer mulai berperan. Nah, di sinilah kemudian bahwa kita sudah memasuki era komputerisasi ya, jadi invention of computers di situ, era informasi, semua berdasarkan informasi dari yang dihasilkan oleh sistem komputer. Nah, di era yang saat ini, Jepang mulai melihat bahwa mereka melihat dari sudut pandang berbeda. Jadi melihat dari industri, tapi lihat dari society-nya. Sehingga pada usulan ini, yaitu oleh Kei dan Ren ya di Jepang, yang nonton Federasi Bisnis Jepang, Januari 2016 ini setelah Industri 4.0 di tahun 2011, mulai masukkan rencana ini ke dalam konsep untuk masyarakat masa depan ya, untuk Jepang terutama ya. Dan kemudian mungkin diadopsi oleh banyak negara, bahwa keduanya sebetulnya saling bersinergi ya, bukan bersaing tapi bersinergi. Nah, banyak yang menyampaikan bahwa angka 5.0 ini lebih advance dari 4, bukan itu ya, karena mereka berbeda sudut pandang, berbeda pendekatan sebetulnya, itu yang dilihat. Nah, kalau kita lihat sekarang padanannya, kalau kita lihat di yang sebelah kiri adalah Society 5.0, yang di kanan adalah Industry 4.0. Terlihat bahwa sebetulnya Industry 4.0 industri itu start dari masuknya Industrial Society, di mana di society itu masuk di Society 3.0 ya, boleh dibilang di abad ke-18 kurang lebih ya, abad ke-18. Kemudian baru mulai Industry 1.0, naik ke 2.0, 3.0, dan sekarang 4.0. Jadi sebetulnya kalau dilihat padanannya di Society 1 dan 2 belum ada ya industri ini ya. Jadi Industry Society mulai muncul, barulah muncul industri level ini. Nah, sekarang sudah masuk di cyber physical system. Kalau ditarik ke society, itu lihat bahwa adalah super smart society. Jadi abad 21 ini mulai super smart society, society-nya yang super smart gitu ya, dengan didukung oleh cyber physical system. Sebenarnya itu seperti itu ya. Kalau cyber physical system lebih kepada industrinya yang dilihat,
Kalau super smart society dilihat daripada bagaimana masyarakat itu memanfaatkan teknologi gitu ya, dibantu oleh teknologi untuk hidup, intinya seperti itu. Nah, itu yang kemudian grafik ini, gambar ini menggambarkan bahwa keduanya sebenarnya saling bersinergi, jadi tidak bertentangan ya, dan juga tidak bersaing gitu, seperti itu. Karena pada intinya adalah sebenarnya pengembangan riset di bidang sistem cerdas ya, bagaimana sistem itu bisa seperti manusia, harapannya mendekati kemampuan manusia, cerdas, dapat menganalisis situasi dan sebagainya sehingga dapat membantu kerja manusia. Keduanya juga mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencapai Sustainable Development Goals atau SDG yang dikeluarkan oleh United Nations ya. Itu ada 17 goals ya atau tujuan yang ingin dicapai oleh PBB atau United Nations. Cuman dari mulai pertama no poverty ya, berarti nggak ada kemiskinan, dihapus ya, ada zero hunger, tidak lagi orang kelaparan sebagainya, sampai good health, well-being, semuanya sebenarnya sampai kepada ada partnership ya, di goals itu ada life, below water, climate action dan sebagainya. Semua ini sebetulnya tujuan yang diharapkan bahwa di dunia ini manusia bisa mencapai sebuah sustainability ya yang dicanangkan sebanyak 17 poin ini, dan tentunya didukung oleh teknologi ya gitu ya, supaya bisa tercapai sehingga akhirnya Industry 4.0 dan Society 4.0 ini ditujukan untuk bisa mencapai 17 SDG ini, karena supaya ada target yang hendak dicapai. Kalau dilihat dari teknologi yang digunakan atau banyak diangkat, sebenarnya banyak teknologi yang bisa digunakan, tapi ada kurang lebih mungkin 8 ya teknologi yang saya coba summarize ya, yang ini hasil dari riset dari PricewaterhouseCoopers tahun 2020, karena bahwa ada 8 teknologi penting ya, atau essential 8 technologies yang kita gunakan di era Industry 4.0 dan Society 4.0 ini. Yang pertama adalah artificial intelligence, intelijensia buatan. Yang kedua adalah augmented reality, kemudian ada blockchain, ya, kemudian ada drones, sekarang ada banyak penggunaan drones, ada Internet of Things atau IoT, ada robotics, virtual reality atau VR, dan juga 3D printing atau nanti namanya additive manufacturing. Teknologi ini menjadi teknologi yang penting karena dapat menghasilkan sebuah teknologi yang terutama artificial intelligence ya, teknologi sistem yang cerdas ya. Cerdasan dihasilkan oleh artificial intelligence, kemudian juga ada AR dan VR, di mana sistem yang imersif dicoba diciptakan. Artinya apa imersif? Kita seperti berada dalam situasi yang kita hasilkan, kita create itu ya. Jadi immerse ya, merasa ada di dalam situasi itu. Nah, ini sudah mulai kental juga teknologi imersif ini, sama juga dengan AI. Kalau kita lihat mungkin di game ya, di game itu teknologinya sekarang luar biasa tinggi, ada AI-nya di situ, ada VR di situ, kita merasa seperti di dalam game itu ya, itu berarti mereka berhasil ya immerse kita ke dalam teknologi game tadi. Kemudian ada blockchain teknologi, ini juga kan banyak dipakai untuk supply chain. Mungkin awal-awal orang lebih banyak kepada cryptocurrency ya, gitu ya. Tapi sebenarnya lebih banyak digunakan untuk keperluan supply chain ya, akan lebih bermanfaat ya. Bagaimana menjaga chain itu ya, supaya tidak terputus atau mungkin diintervensi oleh pihak-pihak yang mungkin tidak diharapkan. Drones juga mulai berkembang, penggunaan drones. Kalau dulu awal-awal mungkin orang masih senang main drones untuk sekedar untuk bermain ya. Tapi sekarang drone sudah digunakan untuk keperluan survei dan sebagainya ya, pertanian dan sebagainya, semua sudah digunakan drones ya. Bahkan untuk mitigasi bencana, ketika komunikasi sudah tidak lagi berfungsi, misalnya katakan infrastruktur telekomunikasi misalnya sudah tidak ada, maka drones bisa membawa transmitter, bisa menggantikan misalnya sebagai fungsi untuk melakukan pengganti komunikasi yang mungkin hancur oleh katakan gempa bumi misalnya gitu. IoT, Internet of Things juga berkembang terus, bahkan peminatnya sangat besar ya. Kalau kita lihat sekarang mungkin hampir banyak orang mencoba untuk membuat IoT karena peralatan juga mudah ya. Modul-modul sudah banyak tersedia, sensor, prosesor, semuanya sudah tersedia dan dalam kapasitas yang juga sudah besar ya.
Robotics juga walaupun sudah lama bidang ini, tetapi sekarang menjadi semakin penting ya, karena ada cyber physical system ya, ada hubungan antara cyber system dengan physical system. Ketika kita melakukan sesuatu pada dunia cyber, maka kita perlu sesuatu aktuator ya, yang mengaktifkan sesuatu secara fisik, maka kita butuh robot. Itu yang dilakukan. Dan robot juga tentunya dilengkapi dengan kecerdasan buatan yang harapannya dapat berpikir atau dapat mempunyai kecerdasan seperti manusia. Kemudian tadi VR AR sudah, kemudian ada 3D printing. Nah, ini juga mempercepat proses prototyping. Kalau dulu orang bikin sesuatu mungkin perlu waktu, sekarang tinggal digambar di komputer, kemudian dicetak ya oleh 3D printer, sudah bisa menghasilkan sebuah objek yang memang kita sudah desain di komputer dengan presisi yang cukup tinggi ya gitu ya. Nah, kemudian ini adalah dari IEEE ya. Nanti saya mau izin Pak Nur Ahmad Setiawan nih ya, karena beliau Sekretaris IEEE Indonesia nih ya. Saya mencuplik dari IEEE Computer Society mengatakan bahwa ada 12 IEEE Future Technology Trends ya. Yang ini yang kemudian diungkap di sini adalah bahwa ada lagi artificial intelligence ya. Di situ terungkap pertama selalu ya. Kemudian ada volatile memory ya, termasuk menghasilkan SSD yang sebagainya, drive sudah tidak lagi pakai hard disk ya. Digital twins ini menghasilkan, membuat simulasi, tidak hanya simulasi software tapi juga sudah membuat prototype dari benda aslinya tapi dalam bentuk yang mungkin mini ya gitu ya. Nanti mempunyai fungsi yang sama sehingga kita bisa melihat secara real bagaimana produk tadi kalau diimplementasikan di industri misalnya. AI critical system ya, ini juga sudah menggunakan AI untuk bisa beradaptasi. Kemudian ada practical delivery drones, ini harapannya delivery barang-barang bisa menggunakan drones. Mungkin nanti jangan-jangan GoFood bisa pakai drones ya gitu ya. Jadi yang ngantar makanan sudah lagi dengan motor tapi juga dengan drones ya. Belum bisa mendarat di rumah kita, bawa makanannya atau bawa paket dan sebagainya sehingga bisa bisa menghindari kemacetannya. Nah, kemudian ada manufacturing, ada 3D printing tadi ya. Kita bisa mempunyai prototype ya yang cepat ya dengan manufacturing sehingga bisa menghasilkan peralatan atau komponen yang lebih cepat dibanding kita harus memproduksinya secara konvensional. Cognitive skills for robot diberi kognisi ya, kemampuan. Kemudian AI dan machine learning ya untuk cyber security diharapkan bisa sekarang dunia cyber karena sudah semakin juga serangan juga berbahaya ya, nanti sistem ini juga harusnya bisa berpikir ya, bisa cerdas untuk mendeteksi berbagai macam ancaman itu. Legal related implication ke security privacy ya, karena tentunya semua membutuhkan aspek legal dalam hal privacy ya. Adversarial machine learning, kadang-kadang machine learning kita train dengan kondisi yang misal ideal. Dengan adversarial machine learning ini harapannya bahwa machine learning kita buat ini dapat mendeteksi kalau ada malicious atau fake input gitu misalnya ya, sehingga dia tahu kalau input ini fake, input ini adalah real, sehingga harapannya machine learning kita bisa robust atau bisa handal. Reliability safety challenge ini tentunya sistem yang intelijen tentunya membutuhkan kehandalan dan juga safety, keamanan. Ini penting ya, misalnya contohnya high speed train. High speed train itu tentunya karena high speed tentunya risiko kecelakaan juga cukup tinggi, sehingga perlu bagaimana mempunyai sistem yang intelijen untuk memikirkan supaya tidak terjadi kecelakaan misalnya. Quantum computing ini juga menjadi sekarang isu walaupun sudah lama digaungkan tapi sekarang sudah mulai muncul karena ternyata efisiensi atau mungkin lebih efisien ya dibanding computing biasa ya, dan juga lebih cepat prosesnya dan juga lebih efisien dalam hal penggunaan sumber daya misalnya energi. Di sumber yang lain dikatakan bahwa tahun 2020 juga ada teknologi lain yaitu smart grid, misalnya ini bagaimana ada share atau distribusi penggunaan sumber daya katakan listrik ya, gitu ya, bagi menjadi grid ya, gitu ya. Kemudian ada electrical vehicle, kendaraan listrik, ada wireless power transfer ya, bagaimana kita men-charge secara wireless, ada wearable technology ya, teknologi yang digunakan kita kenakan kemudian secara wireless dapat interaksi dengan sistem lain gitu ya. Nah, AI muncul lagi di sini sehingga memang AI ini menjadi primadona kelihatannya karena semua misalnya berujung pada AI gitu ya. Dan IoT juga ya, dan drones ya, dan juga robotics. Jadi beberapa
tren yang disampaikan oleh berbagai pihak kelihatannya mengarah kepada hal-hal yang sama ya. Nah, kalau kita bicara AI, kita maka bicara tentang sebuah sistem cerdas ya. Jadi sistem cerdas adalah menggabungkan fungsi penginderaan, aktuasi dan juga kendali untuk menggambarkan dan menganalisis suatu situasi dan membuat keputusan berdasarkan data. Data ini menjadi penting dengan cara prediksi ya, menjadi prediksi untuk beradaptasi sehingga dapat melakukan tindakan yang cerdas ya. Nah, survei oleh McKinsey pada tahun 2019 mengatakan bahwa otomasi ini memiliki potensi ya, untuk produktivitas dan pertumbuhan PDB Indonesia ya, gitu ya, dan juga mempunyai konsekuensi lain yaitu bahwa sebanyak 23 juta pekerjaan Indonesia dapat dialihkan ke otomasi pada tahun 2030, sehingga dapat mengurangi peran tenaga kerja dengan mesin. Nah, ini menjadi tanda tanya nih ya. Lalu banyak yang nganggur dong ya, gitu ya. Namun di 27 juta hingga 46 juta pekerjaan baru dapat diciptakan pada periode yang sama, sehingga pekerjaan baru dapat tercipta. Yang tadinya tidak ada menjadi ada, sehingga yang tadinya mungkin di PHK kemudian pekerjaan baru lainnya gitu ya, sehingga malah makin lebih banyak dibanding yang diberhentikan tadi. Menurut bahwa ini menunjukkan bahwa industri ini memberikan peluang lebih besar ya bagi terciptanya lapangan kerja. Nah, bahkan di World Economic Forum di WEF bilang bahwa karena adanya 4IR Industrial Revolution ini bahwa 65% anak-anak kita yang sekolah di primary school di SD sekarang ini sebetulnya mungkin belum tahu pekerjaan apa yang dikerjakan. Mereka akan berbasis pada pekerjaan sekarang, tapi mungkin ke depan ada pekerjaan baru yang sekarang belum tercipta gitu ya. Jadi 65% sebenarnya belum tahu. Siapa tahu nanti sekarang ceritanya apa, nanti pas kerja udah lain lagi karena lapangan kerja baru pun akan tercipta di sekian tahun ke depan. Nah, kalau kita bicara sistem cerdas, kita juga bicara bagaimana proses belajar sebuah sistem ya. Nah, ini mengadopsi dari proses belajar manusia ya. Dari mulai anak kecil masih merangkak, ini lebih kepada deskriptif. Ya, data informasi, apa yang terjadi gitu ya, dan ada apa gitu ya, deskriptif, dijelaskan secara deskripsi. Kemudian mulai semakin dewasa, mulai bertanya, kenapa bisa terjadi ya? Mulai muncul curiosity ya, diagnostik. Jadi informasi mulai muncul, makin dewasa lagi mulai muncul apa yang dapat terjadi, sifatnya prediksi. Kira-kira kalau gini bakal terjadi apa ya, gitu ya, prediksi. Kemudian makin dewasa lagi mulai perspektif. Jadi bagaimana membuat itu bisa terjadi, gitu ya? Bagaimana menghasilkan sesuatu, gitu ya? Mulai muncul di situ. Ini knowledge and wisdom mulai muncul di sini ya, gitu ya. Terakhir kognitif adalah apa yang mau kita lakukan, ya, mengapa alasannya dan juga bagaimana caranya sudah mulai muncul. Ini orang makin cerdas manusia seiring dengan bertambahnya waktu. Nah, kalau kita lihat dari artificial intelligence atau AI atau intelijensi buatan, dan mungkin sudah sampaikan di banyak kesempatan ya, bisa coba review kembali bahwa subfield of AI itu ada beberapa, antara lain ada cognitive computing ya, kemudian ada computer vision, ya, kemudian ada machine learning, ada NLP, atau processing, ada deep learning, dan juga ada neural networks. Ini mungkin masih banyak lagi cabang-cabang lain yang tercipta sendiri ketika ada perkembangan di bidang keilmuan itu sendiri ya. Nah, yang mensupport teknologi antara lain adalah ada GPU, ya, Graphical Processing Unit, karena sekarang misalnya untuk deep learning melakukan training perlu resources yang luar biasa ya, maka perlu orang bilang mengatakan perlu GPU ya gitu ya supaya lebih cepat dalam melakukan processing. Ada IoT, kalau kita perlu input maka ada input data sensor dari IoT di lapangan. Kemudian ada algoritma yang advance misalnya untuk melakukan ekstraksi fitur dan sebagainya ya. Kemudian juga ada API ya, berbagai program interface untuk menghubungkan dengan berbagai modul yang sudah ada. Nah, ada 3 jenis intelligence. Yang pertama adalah ANI atau Artificial Narrow Intelligence. Ini lebih difokuskan pada satu pekerjaan ya. Mahir sekali nih sistem ini ya pada satu jenis pekerjaan. Jadi to solve one single problem ya, will be able to execute a single task. Yang kedua adalah AGI, Artificial General Intelligence. Nah, ini lebih kepada machine intelligence. Jadi ini diharapkan bisa seperti manusia ya, punya sistem kognisi ya, kognitif, bisa menyelesaikan berbagai masalah seperti masalah bahasa, image processing, segala macam, dan lain-lainnya. Yang tertinggi adalah ASI ya, Artificial Super Intelligence. Ini harapannya bisa melebihi manusia dalam hal kecepatan dan sebagainya ya, dalam melakukan decision dan sebagainya. Jadi ini semua tahapan-tahapannya dan tentunya bisa diterapkan juga di banyak bidang. Sebagai contoh, ini saya beri contoh bidang pertanian ya. Kita nih
negara yang katanya agraris dan juga maritim ya, tapi di kedua bidang ini teknologi kita masih sangat lemah ya, terutama teknologi yang berbasis sistem cerdas. Nah, kalau kita lihat di sini contohnya adalah bahwa dalam pertanian juga sudah mulai menggunakan big data ya, cloud dan sebagainya. Kemudian ada smart sensor di sini, monitoring ya, ada smart analysis, planning, smart control, semua ini sebenarnya membutuhkan kecerdasan atau sistem cerdas. Nah, ini yang mungkin kalau dari mahasiswa atau Bapak Ibu yang tarik nih, kita ini lagi butuh nih sebetulnya nih ya, butuh orang-orang yang bisa membuat komputer menjadi cerdas ya, atau sistem cerdas, dan bisa mengimplementasikan pada berbagai bidang yang kalau saya sih lebih suka di bidang-bidang yang memang itu advance ya buat kita ya. Negara lain mungkin tidak se-advance kita ya, karena mungkin katakan kalau masalah agraria dan maritim itu kita lebih advance harusnya, karena kita punya lab yang sangat besar ya di Indonesia ini ya. Ya, ada banyak tempat apa namanya untuk bisa eksperimen di agriculture dan juga eksperimen di maritim. Nah, ini contoh dari future farming misalnya ya, harapannya kalau di luar negeri mungkin karena kerjanya kurang sehingga semuanya bisa diotomasi. Kalau di kita mungkin kalau sekarang seperti ini banyak petani yang menganggur gitu ya. Nah, ini juga perlu dipikirkan bagaimana caranya kita meningkatkan produktivitas petani-petani yang tadi jangan nganggur tapi dimanfaatkan untuk produktivitas yang lainnya gitu ya, sehingga bisa lebih meningkatkan hasil pertanian. Nah, Gunadarma dalam menghadapi era industri ini sudah sangat siap sebetulnya ya. Di sini saya memberi contoh saja bahwa Gunadarma punya namanya UG Technopark yang mulai dibangun secara intensif tahun 2015 dengan luas lahan 60 hektar di daerah Cianjur ya, Kecamatan Mande di Cianjur. Ini sudah 5 hektar yang dibangun bertahap, yang nantinya tentunya bisa mencapai 60 hektar ya. Disinilah kemudian dibuat sebagai lahan untuk mengembangkan teknologi yang tadinya teknologi itu hanya di kertas dalam bentuk paper, tapi di sini harapannya sudah bisa diimplementasikan dalam bentuk real ya. Jadi ini lab eksternal, lab outdoor-nya lah ya, yang bisa kita gunakan di sini. Di samping itu juga Gunadarma juga memiliki high performance computer sekarang ya, atau untuk keperluan high performance computing atau HPC. Ada NVIDIA DGX-1 di Indonesia mungkin hanya beberapa lembaga yang memiliki ini. Ini isinya adalah GPU. Kalau kita bisa pakai komputer itu ada GPU-nya. Ini GPU-nya sendiri ya, besar ya. Ini berkali-kali lipat ya kemampuannya, sehingga kalau kita mau eksperimen AI, deep learning misalnya dengan data yang luar biasa banyaknya, sistem ini bisa menyelesaikan dalam waktu yang singkat. Kemudian di skala yang lebih kecil kita punya NVIDIA Jetson Nano ya, juga untuk keperluan AI, dan juga punya Intel OpenVINO ya, ada kerjasama juga dengan institusi atau lembaga lainnya. Nah, ini menunjukkan bahwa Gunadarma mempunyai komitmen dalam hal pengembangan khususnya riset mengenai AI atau sistem cerdas ya, gitu ya, dengan tentunya dukungan yang luar biasa kuat, karena dengan kedua ini saja contohnya ini kita sudah bisa mengembangkan, tinggal bagaimana kita memaksimalkannya gitu penggunaannya. Nah, kalau saya pinjam lagi dari Pak Nur ini ya mengenai IEEE Explore Repository, kalau kita lihat topik-topik yang ada di IEEE Explore ini topik-topik yang terkait dengan bidang kita tentang elektronik dan teknologi informasi, bahwa ternyata yang terbanyak adalah autonomous robot ya, 150.000 plus documents ya, yang dari situ kemudian ada Internet of Things juga besar, big data juga cukup besar, sistem integration juga cukup besar ya, ada juga cyber security dan sebagainya. Mungkin ini bidang-bidang ini yang ternyata di paper itu banyak sekali ya diajukan oleh para author ya, para penulis, yang menunjukkan bahwa inilah bidang-bidang yang mungkin sedang tren dan juga sedang banyak diminati oleh para peneliti di dunia. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Mungkin nanti akan banyak diskusi di tanya jawab. Saya kembalikan hasil ini kepada Ibu moderator, Ibu Kalimilasari. Terima kasih, Ibu Kalimilasari. Baik, terima kasih Bapak Dr. Tubagus Maulana Kusuma yang telah memaparkan materinya dengan luar biasa. Tadi beliau memaparkan apa itu revolusi industri 4.0 dan perbedaannya dari sudut pandang yang berbeda dengan revolusi society 5.0. Beliau juga sudah menjelaskan apa yang menjadi tren
teknologi di masa mendatang menurut IEEE, kemudian teknologi-teknologi yang mempengaruhi kita di masa sekarang, termasuk bahwa Gunadarma telah berperan aktif dengan riset-riset yang mengarah ke AI, dan contohnya adalah tadi future farming yang sudah kita miliki, yaitu di Teknopark. Baik, kita memiliki kesempatan yang kedua mendengarkan pemaparan dari pembicara, yaitu Bapak Nur Ahmad Setiawan, PhD. Beliau menyelesaikan doktor dari University Teknologi Petronas Malaysia tahun 2009 untuk bidang Electrical dan Electronic Engineering, dan saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Sarjana Teknik Biomedis UGM, juga Sekretaris IEEE Indonesia Section. Untuk mempersingkat waktu dan tempat, saya persilahkan kepada Bapak Nur Ahmad Setiawan untuk memulai paparannya dengan batas waktu maksimal 30 menit. Saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih Bu Carmila Sari, dan yang kami hormati Ibu Rektor, Bapak Wakil Rektor 4, Bapak Dekan, kemudian juga Pak Direktur, yang kolega saya ini, Pak Tubagus Maulana Kusuma. Terima kasih telah mempromosikan IEEE tadi, Pak. Sama-sama, Pak. Ya, ya. Baik, di sini saya akan share ya. Sebenarnya irisannya cukup banyak dengan apa yang disampaikan oleh Pak Tubagus Maulana Kusuma tadi, tapi ada beberapa yang informasi tambahan atau perspektif yang berbeda. Sebelumnya saya di sini afiliasi saya adalah Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, dan juga sekarang diamani untuk menjadi Sekretaris IEEE Indonesia Section ya, dari 2019 dan diperpanjang 2020. Kemudian pengalaman kaitannya dengan bidang teknik elektro dan teknik informasi, saya itu pernah menjadi ketua program studi teknik elektro, pernah teknologi informasi, sekarang teknik biomedis. Kebetulan di departemen kami 3 bidang tersebut dalam satu departemen. Ini sesuai dengan arah ke depan, karena semuanya sekarang akan terintegrasi. Sehingga untuk riset kita ke depan itu semuanya mesti akan multidisiplin dan terintegrasi. Tadi juga sama ya, tentang cyber physical system ya. Nah, arahnya juga akan ke sana. Ya, presentasi saya tidak bukan juga terkait dengan hal tersebut. Baik, kalau kita bicara tentang industri 4.0, ya ini sebenarnya ada beberapa aspek, ya, yaitu aspek digitalisasi, ya, dari supply chain management itu sudah terdigitalisasi, ya, semuanya terintegrasi dalam database, ya, software, kemudian semua terhubung secara otomatis, ya, karena semua telah terdigitalkan sehingga bisa diproses oleh software. Kemudian produk offering atau penawaran produk maupun service itu juga semuanya sudah digital. Ya, sekarang apalagi dengan dipicu oleh pandemik ya, Corona 19, ya, COVID-19, makin dipaksa untuk digital. Ya, makin dipaksa untuk digital, sehingga menjadi orang bilang atau para ahli bilang sekarang new normal, normal yang baru. Jadi acara seperti kita ini menjadi normal sekarang. Kalau dulu itu tidak normal. Sekarang yang tidak normal adalah yang kumpul-kumpul seperti McD kemarin itu, ya. Kemudian juga kumpul-kumpul di Bandara Suta, ya, itu jadi tidak normal, ya, membuat orang takut. Ya. Kemudian model bisnisnya juga semakin didigitalkan dan inovatif. Nah, ini yang kita respon gitu ya. Apalagi terkait dengan research, ya, semuanya akan mengarah ke situ. Kita bicara dulu energi ya, dulu seperti kalau kita bicara teknik elektro power ya, energi atau ketenagaan listrik itu sepertinya jauh sekali dengan komputer ya. Tapi sekarang itu udah jadi satu, ya, dengan sistem smart grid itu sudah jadi satu. Ya. Jadi tidak lagi sekarang riset itu sendiri-sendiri, ya, tapi sudah terintegrasi. Sehingga kata kunci integrasi itu menjadi poin yang sangat penting di dalam tren ke depan.
Nah, ini mengulang seperti yang disampaikan oleh Pak Tubagus tadi, itu industri 1 sampai 5. Ya, kalau 5 itu belum sebenarnya. Jadi kita ke 4 kita proses, ke 5 nanti namanya co-working. Ya. Sekarang perilaku kantor juga sudah mulai berubah, perilaku kita belajar sudah berubah, ya, lebih banyak kepada co-working karena enabler-nya sudah ada. Ya. Tapi sekarang kita mulai menganjak sebenarnya kepada industri 5. Kalau industri 5 berarti society-nya 6. Gitu. Ya. Nah ini kalau kita hubungkan dengan industri 4 dan society 5, jadi kalau society itu ke arah perilaku dari masyarakatnya. Ya, jadi masyarakat yang kuno sekali adalah masyarakat yang berburu ya. Berburu dan dia makan pun pada saat itu dia perlu makan baru berburu. Ya, belum ada yang namanya menyimpan makanan dengan baik. Nomaden juga ya. Kemudian setelah itu menetap ada agraria, kemudian revolusi industri, kemudian information society. Nah, sekarang kita ke society 5 itu super smart society. Nah, super smart society itu betul-betul brainware-nya itu harus mengikuti ya. Mengikuti apa? Mengikuti industri 4. Nah, tadi berkali-kali disebutkan memang kalau kita bicara industri 4.0 itu mesti ada CPS, Cyber Physical System. Nah, ini sebenarnya zaman dulu kalau kita bicara information engineering, jadi misalkan contoh information engineering itulah yang paling simpel adalah control system ya. Dia ada sensor, kemudian dari sensor itu dia akan men-sense atau mengukur besaran-besaran yang kemudian dikonvert ke elektrik ya, besaran-besaran fisik, kemudian jadi physical system itu di sensor, kemudian dengan transducer kemudian dikonvert ke electrical value ya, electrical nilai-nilai elektris, kemudian setelah itu diproses dengan algoritma tertentu, kemudian melakukan controlling dengan aktuator. Tapi satu sistem kecil saja, misalkan sistem kendali proses, ya, atau sistem kendali kendaraan. Nah, kalau cyber physical system itu digedekan begitu ya. Jadi yang sensornya tadi itu macam-macam banyak, ya kalau misalkan smart farming tadi ada sensor-sensor pertanian, sensor suhu misalkan, sensor kelembaban dan seterusnya. Kemudian dan banyak luas tempatnya, kemudian diproses sama dengan kontrol sistem tadi, tetapi lewat internet, ya, melewati cyber, ya, dari physical system data itu kemudian dikirim ke cyber, setelah itu kemudian menggunakan proses kognitif, ya kalau sekarang itu sudah dicampur AI, ya, model based dan AI based, ya. Setelah itu kemudian melakukan decision making, kemudian melakukan aksi, ya, aktuator kembali lagi kepada fisik tadi. Ya. Jadi harus menyirami, misalkan kalau kelembabannya kurang, ya harus diberi air. Ya. Berarti itu diberi air itu hasil dari proses yang panjang, yaitu diproses dari physical, kemudian ke cyber, kemudian kembali ke fisik. Ya. Jadi dibesarkan begitu. Nah, semakin besar ya semakin kompleks. Ya. Semakin kompleks dan tentunya semakin banyak tantangan dan peluangnya. Nah, ini kalau kita bicara tentang definisi dan karakteristik itu banyak, tapi intinya itu adalah interconnected ya, semuanya terhubung. Ya. Kemudian dunia fisik, cyber kembali lagi ke fisik. Ya. Nah, ini semuanya mengarah ke situ dan sangat dekat atau sangat identik atau sangat dekat hubungannya dengan yang namanya cyber physical system. Jadi kita bicara industri 4.0 termasuk nanti society 5.0 mesti akan dekat-dekat dengan yang namanya cyber physical system as a system. Jadi kita sudah bicaranya bukan level komponen-komponen tapi sudah sistem. Nah, kalau di IEEE itu yang society yang membicarakan sistem itu adalah SMC ya. System Man and Cybernetics. Ya, kebetulan saya sejak awal sudah di situ, sudah berapa tahun ya, 10 tahunan di SMC, kemudian juga saya di technical committee-nya soft computing. Ya. Nah, di situ memang kita melihat sesuatu itu sebagai sistem. Maka di SMC itu ada power-nya, ada biomedisnya, ada elektronya, ada IT-nya, ya, ada computer intelligence-nya atau soft computing-nya juga ada. Tapi tinjauannya lah tinjauan sistem. Ya. Jadi industri 4.0 integrasi, ya, integrasi menjadikan cyber physical system.
Nah, secara konsep kelihatannya sederhana, tapi begitu dipraktekkan nanti ternyata banyak sekali challenge atau masalah-masalah yang bisa menjadi tema penelitian kita ya ke depan. Nah, ini ada paper yang saya jadikan rujukan utama, yaitu yang risetnya terkait dengan Industri 4.0. Ya, papernya Petrillo DKK ya, tahun 2018. Ya. Yaitu Fourth Industrial Revolution, Current Practices, Challenge and Opportunity. Nah, dia mengamati ya di database Scopus dengan keywords-nya itu Industrial 4.0, yaitu dia mendapatkan 2017 itu masih 390. Tapi ini lihat trennya ya, trennya itu naiknya lumayan kenceng ya, cuman tinggi, cepat sekali itu. Ya, tapi kemudian saya coba cari dengan Scopus yang akun saya, ternyata sekarang tahun 2019 saja itu sudah ada 2.784 dokumen di Scopus. Yang tadi tahun 2017 di papernya Petrillo ini 390 dokumen terkait dengan Industri 4.0. Nah, tahun 2019 sudah 2.724 ditambah 2020. Nah, 2020 belum selesai. Tahun akhirnya ya nanti mestinya akan naik lagi ya. Dan naiknya tidak linear ini ya. Mengarah ke eksponensial. Artinya apa? Ya, publikasi-publikasi sekarang yang itu merupakan hasil dari riset itu mengarah kepada memang ke Industri 4.0 yang nanti akan mengarah ke cyber physical system. Nah, seperti tadi yang disampaikan jumlah paper itu dari negara mana saja yang terkait dengan Industri 4.0 ya sebagaimana deklarasinya pertama di Jerman, maka Jerman itu paling banyak. Ya. Jadi paper di Scopus itu untuk yang temanya Industri 4.0 itu Jerman paling banyak, kemudian disusul oleh US, Cina, Italia, UK, Spanyol, Portugal, Austria, South Korea, dan Ceko. Kemudian saya coba untuk ini kan sampai 2017. Saya coba sampai tadi malam ya. Saya buka Scopus tadi malam, tetap Jerman yang paling banyak ya sampai tadi malam ya, itu Jerman, Italia, kemudian US, dan itu yang agak mengejutkan itu ada negara kita di situ ya. Ada Indonesia ya. Di Indonesia ini sudah cukup banyak ya paper yang sudah membicarakan Industri 4.0. Ini suatu apa ya berita positif ya dari apa yang dikerjakan ya. Tetapi ini masih campur antara jurnal atau artikel jurnal dengan conference. Ya, setelah saya pisahkan hanya artikel atau jurnal saja itu kita belum masuk ke berapa ini 10 besar atau 15 besar. Ya. Nah, artinya apa? Ya memang kita masih banyak rely on conference. Ya, tapi itu tidak apa-apa karena kita sekarang mulai shift ya, mulai shift atau bergeser setelah mengejar kuantitas kita mulai berusaha untuk mengejar kualitas. Ya, jadi mungkin beberapa mungkin tahun depan kita bisa masuk ke kontribusi ilmiah kita ke revolusi industri 4.0 ya. Di sini Italia sudah lumayan banyak ya untuk mengejar Jerman. Ya, ini setidaknya kalau kita masukkan juga conference kita sudah lumayan di situ ya. Pak, kalau artikel kita dengan Malaysia juga masih kalah kalau artikel ya. Tapi kalau total kita sudah jauh di atas ya. Nah, ini berarti semangat kita sudah lumayan ya, tinggal kita fokus pada kualitas. Tadi saya lihat paparannya Pak Tubagus Maulana Kusuma tadi tentang infrastruktur yang dimiliki oleh Universitas Gunadarma ini sangat bagus ya. Istilahnya kalau orang Islam itu jangan sampai mubazir gitu ya. Artinya mestinya dengan teknopark dan peralatan yang mendukung kepada cyber physical system research tadi itu bisa menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, kemudian juga implementasinya yang bermanfaat untuk negara kita. Nah, kalau topiknya apa? Ya ini topik yang terkait dengan Industri 4.0, ya ini juga nanti irisan dengan sama yang disampaikan oleh Pak Tubagus tadi, yaitu yang paling banyak itu kalau kita bicara Industri 4.0 itu papernya cyber physical system. Ya, kemudian big data atau digitalisasi atau digital ya. Jadi digitalisasi apapun ya. Ya, ini kan kita sudah bisa mendigitalkan gambar, video, image dan video, sound ya, suara ya. Nah, bau belum banyak ya.
bau didigitalkan sudah mulai itu dengan electronic nose ya. Sehingga kalau kita beli sate kambing misalkan atau sate kelatak begitu, ini puasa-puasa lagi ya. Ya itu tidak hanya gambarnya tapi baunya juga pas ngepet-ngepeti itu satenya itu bisa terbau sampai depan komputer kita. Artinya apa? Bau sudah didigitalkan. Ya. Artinya semuanya sudah kedigitalkan. Ya. Kemudian IoT ya jelas ya karena dia enablernya big data ya. Karena sumber dari data itu ya ujung tombaknya adalah IoT ya dan wireless itu wireless sensor network. Kemudian pengambilan keputusannya, prediksinya dan seterusnya menggunakan AI ya, kemudian aksinya menggunakan robotics ya, dan automation. 3D printer atau additive manufacturing, cloud dan simulation. Jadi apa yang tadi disampaikan dari tren teknologinya IEEE tadi ya sama dengan apa yang ada di database di Scopus juga isinya seperti itu kalau itu terkait dengan industri 4.0. Ya, cyber physical system itu sebenarnya isinya ya di bawahnya itu, yaitu isinya di big data, Internet of Things, automation, additive manufacturing, cloud dan simulation, augmented atau virtual reality. Ya. Itu terkumpul jadi sistemnya namanya cyber physical system. Kemudian kalau dari topiknya memang paling banyak masih CPS ini sampai 2017. Nanti ketika saya cek itu tadi malam juga lebih banyak lagi. Ini paper yang disitasi paling banyak ya per 2017 ya papernya Lee ya Cyber Physical System Architecture for Industry 4.0 Based Manufacturing System publikasi 2015 disitasi 258. Ketika saya cek tadi malam itu sudah di citasi tertinggi untuk yang Industry 4.0 adalah papernya Lee yaitu sudah 1438. Ya, dari 1438 ini adalah riset-riset yang mengacu pada papernya Lee. Itu kalau ditarik lagi ke bawah itu sudah makin banyak sekali. Ya, nanti mahasiswa-mahasiswa magister itu bisa melihat, membaca ya arahnya kemana. Nah, karena industri 4.0 ini sangat identik atau terwakilkan sistemnya dengan cyber physical system, ya maka teknologi yang akan bahas ya kita bahas akan kita fokuskan adalah di CPS atau cyber physical system karena itu the main teknologi ya. Dan dia termasuk yang namanya key enabling technology. Jadi industri 4.0 ini ya akan berjalan kalau CPS-nya itu berjalan dengan baik ya. Jadi kalau tidak ada CPS ya tidak bisa kita melaksanakan atau melakukan revolusi industri 4 ya. Nah, di sini kompleks ya CPS itu bukan satu teknologi tapi banyak teknologi yang dia enabler. Ya. Yang dia akan generate stand alone, intercommunication, sistem intelijen dan seterusnya. Intinya apa? Memfasilitasi atau mengenabling atau membuat bisa gitu ya, integrasi. Ya, integrasi tadi physical dengan cyber. Ya, physical itu yang paling ujung dengan besaran-besaran fisik yang disensor, diukur sampai kepada pengambilan keputusannya, kemudian kembali lagi pada aksinya seperti apa. Ya. Jadi, nah, fungsi dari CPS ya, yang level 1 itu adalah koneksi, smart connection. Jadi, kemampuan untuk memanage dan mendapatkan data, ya, ini menggunakan intelligent sensor. Ya, jadi ya riset-riset di wireless sensor network itu menjadi banyak sekali. Kemudian mentransfer ya dengan protokol komunikasi yang spesifik. Ya, jadi connectivity ya satu. Jadi teman-teman kalau mau riset, jadi cyber physical system ini kita riset bisa secara sistemik, bisa secara part by part, tapi harus melihat dalam kerangka kerja sistem. Jadi kita membuat smart connection, kita riset di bidang connectivity itu untuk mendukung sistem, ya. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk mendukung sistem. Ya, jadi IoT ini, ya, IoT mulai dari sensor networknya atau mungkin intelligent sensor dan seterusnya. Kemudian setelah kita dapat data, yaitu besaran fisik tadi, physical entity atau physical nilai-nilai fisik tadi bisa dihitung. Nah, kita tinggal mengubah data karena itu
sensor itu akan mendeteksi fakta kejadian. Nah, itu tidak akan bermanfaat kecuali telah diproses menjadi informasi dan knowledge dan kemudian nanti wisdom. Jadi data itu diagregasi, kemudian dengan ini perannya EM menjadi sangat penting, yaitu dikonversi menjadi value added information atau bahkan knowledge, ya, sampai kepada level knowledge, sehingga menjadi knowledge based system, ya, atau menjadi expert system, ya, atau cognitive system dan seterusnya. Kemudian yang level yang ketiga adalah digital twin. Jadi merepresentasikan real time, ya, digital reality, jadi simulasi segala macam. Seperti kejadian COVID ini, ya, banyak sekali modeling ya dilakukan untuk memprediksi. Ya. Jadi kita sudah melakukan simulasi, ya, emulasi dan seterusnya. Kemudian cognition dan configuration. Ya, cognition kemampuan untuk mengidentifikasi berbagai macam skenario. Ya. Apa yang harus saya lakukan, mengapa dan bagaimana. Ya. Kemudian konfigurasi memberikan feedback, ya, pada kembali lagi cyber physical system, ya, di fisik ke cyber, cyber ke fisik kembali untuk melakukan tindakan korektif atau tindakan aksi, ya. Corrective action, ya, menjadi lebih baik. Nah, ini enabling teknologinya, ini kalau dikumpulkan jadi satu itu menjadi cyber physical system. Ya, tadi sudah dijelaskan juga, ya, mulai dari robotics, Internet of Things, Big Data, Augmented Reality, ya, horizontal vertical integration di supply chain management, simulation. Simulation sekarang menjadi sangat mungkin dilakukan ketika ada infrastruktur computing yang sangat bagus dengan adanya parallel computing. Kemudian cloud system, additive management dan seterusnya. Nah, sekarang kalau kita lihat lebih teknisnya ke cyber physical system, kita lihat di sini ada paper yang lain, yaitu papernya Lee kalau tidak salah, yaitu dia lihat di Web of Science Data. Nah, itu publikasi terkait dengan cyber physical system itu, ya, dia ceknya 2017 awal, jadi 2017 masih sedikit, itu sebenarnya sudah lebih banyak lagi. Cuma saya nggak punya akses Web of Science sehingga saya tidak bisa ngecek data terbarunya. Nah, itu framework-nya dari cyber physical system, ya. Itu dari physical level, ya, cognition level, cyber level, application level, kemudian cyber physical system, ya, itu paling atasnya. Ya, jadi di physical level itu adalah physical facility, device, information collection terminal, sensor, kemudian data initiation, collection, storage, analysis, exploration, ya, kemudian di connectivity internet, ya, kemudian application dari smart manufacturing, smart society, smart transportation, semuanya sekarang pakai smart itu di application level. Kemudian semuanya dari smart manufacturing, smart society, smart transportation, dan semuanya terintegrasi. Integrasi dan interoperability. Ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan dari kajian dia itu, ya, riset di cyber physical system, ya, itu mengarah kepada global network infrastructure, ya, sehingga bisa menjadi basis untuk mengintegrasi sistem, ya, dari physical manufacturing facility, ya, dan machine dengan cyber world, ya, dengan cyber dari physical ke cyber, dan juga nanti dari cyber ke physical. Ya, ini sangat tergantung pada sensor, communication, networking, kemudian information processing. Kemudian mengarah kepada cost saving and real time deployment. Ya, jadi arah kita menciptakan atau develop cyber physical system ini ujung-ujungnya adalah cost saving. Ya. Tapi ini kita belum melihat dampak sosial, ya. Dampak sosialnya itu nanti ya otomatis tadi menciptakan pengangguran kalau tenaga kerja yang terpaksa harus diberhentikan itu tidak di-upgrade pengetahuannya. Sehingga untuk mengimplementasikan CPS itu salah satu yang sangat penting adalah diseminasi pengetahuannya. Sehingga ketika kita shift, masyarakat itu siap. Nah, ini peran perguruan tinggi sangat sangat besar. Bahkan karena tidak sabar itu perusahaan-perusahaan pun membuat universitas sendiri atau mungkin kursus atau segala macam supaya banyak orang yang tahu tentang industri 4.0 khususnya cyber physical system dari segala aspeknya, ya, sehingga
ketika akan diimplementasikan itu manusianya sudah siap. Maka tidak heran kalau sekarang vendor-vendor besar itu melakukan training-training secara masif. Ya. Karena tanpa itu tidak bisa Jadi kalau mau mengaplikasikan CPS atau Industri 4.0 ke Indonesia, dia harus membuat orang Indonesia itu jadi society 5 tadi. Ya. Jadi Industri 4.0 tidak akan bisa jalan kalau society-nya itu masih di bawah. Sehingga peran kita semuanya perguruan tinggi menjadi sangat-sangat penting. Kemudian teknologi yang menjadi dasar dari CPS yaitu Wire Sensor Network, ini menjadi tema yang banyak diteliti ya untuk melakukan interconnectivity dengan sensor cerdas atau intelligent sensor. Kemudian aplikasinya terkait dengan monitoring ya, environment, healthcare, ya, industrial, traffic, ya. Sekarang kalau memonitor traffic ya tidak lagi mengandalkan Pak Polisi di jalan ya, tapi semua sudah bisa di monitor secara real time. Ya. Kemudian aircraft transportation system dan seterusnya disebutkan, chemical production semuanya, 3D perspective dan seterusnya. Nah sekarang contoh-contoh project yang sedang jalan itu Cina dia investasi besar ya untuk mendevelop public transportation system ya menggunakan CPS based cyber physical road system. Kemudian ada di Amerika itu menggunakan robotic test bed namanya APOT. Ya. Ini dikembangkan oleh University of Portland di Oregon. Kemudian Uni Eropa ya dia membuat project ya ini project yang ada sekarang ya menganalisis bagaimana memonitor sistem pada industrial control system ya terkait dengan cyber attacks ya, dan yang intrusion detection system dan seterusnya. Nah ini kemudian Rusia juga punya project ya jadi CPS based project of time finite state machine ya. Kemudian UK ya Automation System Group ya Warwick Manufacturing Group menggunakan mendevelop CPS engineering toolset dan masih banyak lagi. Sampai saya belum dapat informasi project di Asia itu apa saja yang levelnya negara. Nah, kemudian bagaimana mengintegrasikan ya CPS ya pada industrial application. Ya. Maka integrasi menjadi kata kuncinya. Maka di sini risetnya ya, jadi kita berkaitan dengan integrasi, jadi riset yang membahas masalah infrastruktur dan desain. Ya, bagaimana sih desain yang bagus untuk CPS? Ya, bagaimana sih infrastruktur yang bagus untuk CPS? Ya, beberapa paper yang saya review sudah banyak ke situ. Seperti misalkan desain untuk modelingnya. Seperti kalau kita menggunakan AI, misalkan itu rely on data. Ya. Tapi kadang-kadang interpretability-nya itu menjadi masalah. Sehingga beberapa paper yang kemarin masuk saya review itu dia hybrid antara model based dan AI based. Ya. Jadi tetap tidak meninggalkan sistem berbasis model, yaitu modelan matematis. Kemudian mohon izin Pak, waktunya tinggal 2 menit lagi. Ya, ini sudah hampir selesai juga. Ya. Jadi CPS based manufacturing and cyber physical power system, kemudian game theory perspektif, kemudian risetnya itu terkait dengan communication teknologi, kemudian networks, kemudian aplikasi CPS di industri 4.0 ini bisa macam-macam ya dari robotic, automation, transportation, manufacturing, vehicular, chemistry pun juga begitu. Ya. Kemudian penggunaannya di cyber security, big data manipulation, vehicular, ya, atau transportasi, human interaction, smartphone, robotik, dan seterusnya. Nah, sekarang apa challenge-nya? Ya. Nah, yang pertama adalah CPS ini kompleks dan heterogen, ya, sehingga mengintegrasinya tidak mudah. Jadi kalau mau riset itu bagaimana membuat sistem yang dia bisa mengatasi heterogeneity dan complexity. Kemudian teknologinya standarisasinya. Kemudian isu security dan privacy. Karena begitu data itu keluar ke internet, ya kita tahu kasus Topet kemarin yang bobol itu data-data itu menjadi concern. Ya, jadi privacy dan security. Kemudian robustness, resilience, reliability, safety. Ya. Kemudian integrasi dari teknologi yang berbeda satu dengan yang lain.
Nah, kalau trace-nya sekarang task-based system, smart medical device, smart city, smart home, smart energy, smart grid, ya, smart agent, smart building. Jadi di situ elektro dan IT sudah tidak lagi dipisahkan secara jelas gitu ya. Karena itu sudah saling terintegrasi. Kemudian remote health monitoring system ya, terkait dengan aplikasi di bidang biomedis. Di sisi energi itu grid system ya. Dari generation, transmission, distribution dari electric power terintegrasi dengan smart grid. Ya, kemudian intelligent transportation system, ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian integrasi social networking, ya, dan seterusnya. Nah itu beberapa tren itu lebih detailnya bisa dibaca di 2 paper ini. Yang saya sarankan untuk dibaca sebelum kemudian mengeksplor lebih rincinya seperti apa. Ini papernya Petrillo dan papernya Lu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Oke, sesi tanya jawab ini nanti akan langsung dijawab oleh pembicara. Jadi nanti setiap pertanyaan yang diajukan oleh peserta nanti ditujukan kepada siapa. Silahkan peserta webinar untuk menekan tombol raise hand terlebih dahulu. Kemudian nanti setelah moderator mempersilahkan, silahkan menyebutkan nama, institusi, dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Mohon pertanyaan disampaikan secara ringkas dan jelas. Baik, jadi untuk yang pertama, silahkan. Mungkin ada yang akan bertanya, silahkan. Jadi kalau tadi pembicara kedua lebih menjelaskan mengenai aspek dasar, dimulai dari aspek dasar industri 4.0, kemudian riset-riset dan state of the art dari industri 4.0, beberapa data terkait dengan publikasi di Scopus, beliau juga telah sampaikan, dan dasar daripada industri 4.0 adalah cyber physical system, ya, di mana di sana juga banyak riset-riset yang telah dikembangkan. Dan jangan khawatir, ternyata Indonesia pun memiliki interest ya, peneliti kita memiliki interest terhadap penelitian-penelitian terkait dengan industri 4.0 dan cyber physical system. Silahkan, di sini ada banyak mahasiswa S2 sistem informasi, kemudian mahasiswa teknik elektro ya, untuk magister teknik elektro, kemudian ada beberapa peserta dari daerah. Silakan, saya persilahkan untuk bertanya. Silahkan tombol raise hand-nya ditekan di sebelah bawah agar saya bisa melihat. Belum ada yang bertanya? Silakan. Masih mencari tombol raise hand-nya. Raise hand-nya di sebelah bawah, di sana ada di partisipan. Atau kalau tidak, silahkan mungkin ada yang bisa angkat tangan atau langsung dinyalakan unmute ya, mic-nya dinyalakan, langsung bertanya aja, sebutkan nama dan institusinya. Ada? Oke, belum? Oke, sambil menunggu peserta yang akan bertanya, saya ingin bertanya dulu ke Pak Nur Ahmad terkait dengan IEEE Section Indonesia. Kira-kira mayoritas sekarang ini apa publikasi yang ya, atau tulisan-tulisan apa yang banyak di submit oleh para author kita? Silahkan Pak. Ya, terima kasih. Kalau kaitannya dengan publikasi itu mungkin lebih saya secara administratif saya tidak tahu ya pastinya, tapi kita bisa cek di IEEE Explore ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Tubagus ya. Tapi kalau dilihat dari tracknya sama dengan apa yang saya sampaikan tadi
Ya, jadi mengarah kepada memang industri 4.0, kemudian mengarah kepada integrasi, ya, interconnectivity, ya, cyber physical system tadi. Ya. Walaupun kan itu tema yang sangat besar ya. Jadi riset di enabler-nya, misalkan di sensornya juga banyak, ya, di IoT-nya juga banyak, ya, kemudian juga di AI-nya juga banyak, ya, robotics juga cukup banyak. Ya. Tapi kalau di IEEE Organization kita hanya tahu jumlah conference saja. Conference kita udah banyak sekali, setahunnya itu bisa lebih dari 70 kalau salah. Ya. Untuk yang masuk ke IEEE Explore. Itu menyumbang paper yang lumayan banyak. Dan tadi di Scopus juga Indonesia kalau dimasukkan conference juga sudah lumayan banyak di situ. Itu aja yang bisa sampaikan. Oke, terima kasih. Yang lain mungkin ada yang bertanya? Izin, Bu, Atau bertanya, Bu. ya silakan. Dari mana Pak? Bapak? Saya Ari Cahyono, Bu. Oke, silakan. Dari Dari mana Pak? Ditujukan ke siapa? 54 MMSI. Iya, silakan Pak. Pertanyaannya ditujukan kepada siapa Pak Ari? Kan dua narasumber, Bu. Iya, silakan Pak. Boleh, Bu, ya? Nah, saya mohon maaf Pak, agak global ya Pak. Jadi mungkin pengen tahu sebetulnya faktor yang terbesar yang menghambat Indonesia sendiri dalam atau mendapatkan proyek atau mengembangkan proyek yang mengarah kepada industri 4.0 itu apa sih Pak? Kira-kira Pak faktor-faktor apa yang kira-kira yang menghambat untuk Indonesia? Apakah dari sisi modal atau sumber daya barangkali? Padahal kita tahu kalau dari sumber daya sebetulnya Indonesia sih sebetulnya lebih banyak ya Pak, lebih besar ya peluangnya gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Baik, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu oleh Pak Nur Ahmad, baru nanti Pak Tubagus Maulana menanggapi. Silakan Pak. Ya, terima kasih ya. Secara umum memang saya tidak riset di makro seperti itu, tapi banyak faktor ya bisa kita identifikasi suatu teknologi itu bisa diadopsi oleh suatu negara atau tidak, yaitu masalah kompleks ya, masalah dukungan dari negara, masalah politik, ya, masalah ekonomi dan seterusnya. Tapi kalau dari sisi masalah saintifiknya itu sangat memungkinkan, karena kita bisa mengambil bagian, kalaupun tidak semua bagian dari cyber physical system, kita bisa mengambil bagian-bagian yang kita masih bisa. Ya. Jadi kalau memang dia disimulasi ya itu sudah merupakan kontribusi kita ke arah sana. Ya. Tapi kalau yang itu membutuhkan biaya besar seperti computing power, nah itu kendalanya kendala fasilitas riset ya. Tapi kalau komputasi yang memungkinkan dengan ya komputer biasa itu memungkinkan kita untuk berkontribusi di sana. Tetapi kalau kemudian sampai ke sistem yang sebenarnya itu memang perlu dana yang besar. Ya. Tapi itu kalau ekonominya maju, investasinya besar ya sebenarnya pengusaha-pengusaha untuk mengimplementasikan cyber physical system dengan teknologi yang ada itu ya sebenarnya tidak ada hambatan. Tapi tadi lagi banyak faktor ya, regulasi, politik, kepentingan. Seperti misalkan kenapa kalau mobil listrik kita itu tidak ya segera diadopsi gitu ya. Ternyata ya, tarik ulurnya banyak. Ya, seperti misalkan kita dalam dunia pertanian saja. Kenapa kok kita sampai impor banyak produk-produk pertanian? Padahal kita kan sebenarnya negara agraris gitu ya. Bukan karena kita nggak bisa menanam kan. Bukan karena kita nggak punya lahan kan. Bukan karena kita kurang ahli pertanian kan. Ya, tapi di situ ada tata kelola yang kurang pas. Ya. Kemudian kepentingan-kepentingan. Ya, seperti kalau kita mau industri otomotif, ya, kalau kita secara saintifik pikir kita bisa buat, tapi nanti kepentingan-kepentingan lain, ya, misalkan importer punya kepentingan dan seterusnya. Kalau banyak pakai produk sendiri nanti dia nggak bisa untung dari import itu, misalkan. Ya, kemudian nanti dia juga mungkin punya pengaruh politik, ya, dan seterusnya. Jadi kompleks masalahnya. Kalau dari kita sendiri simpel ya, kita riset, kita buat prototipe, jalan gitu. Ya, tapi begitu bisa diadopsi masyarakat, itu urusan yang panjang.
Jadi tidak perlu minder, kita itu mampu sebenarnya, ya cuma kita memang perlu waktu untuk bisa mendidik dan mendiseminasikan pentingnya teknologi. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Tubagus bisa menambahkan. Silakan Terima kasih. Pak Tubagus Maulana, mungkin bisa menanggapi, apalagi ini dari mahasiswa MMSI. Mudah-mudahan sih banyak penelitian yang kemudian menunjang penyelesaian tugas akhirnya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Lani. Iya, saya tadi setuju dengan beberapa komentar dari Pak Wawan dan Pak Nur Setiawan ya mengenai bahwa yang terutama dari mulai hasil riset yang telah dihasilkan kemudian untuk bisa sampai kepada implementasi tentunya butuh jalur yang cukup panjang ya gitu ya. Walaupun para peneliti sudah menghasilkan itu mungkin lebih awal. Nah, saya berkata begini, kalau saya masih optimis ya, artinya secara keilmuan kita harusnya nggak kalah ya, karena kalau kita lihat di luar negeri ya, Amerika dan negara lainnya, banyak sekali peneliti Indonesia yang namanya orang Indonesia itu mereka misalnya menjabat sebagai punya prestasi penelitian luar biasa. Profesor juga sana banyak gitu ya orang Indonesia ya, bahkan mungkin Pak Nur mungkin bisa menyampaikan juga bahwa Atterbury Fellow juga ada Pak Nur ya di luar negeri Amerika ya, orang Indonesia ya, yang juga tentu tidak terulang lagi penelitiannya. Indonesia apalagi ya sudah makin banyak. Kemudian juga sudah ada beberapa kebijakan pemerintah yang seperti Making Indonesia 4.0 dengan dana hibah LPDP misalnya ya untuk terkait dengan dana ya, banyak ya yang ditawarkan. Tetapi memang peminatnya tidak sebanding dengan dana yang tersedia. Jadi mungkin proposal masuknya juga mungkin nggak sebanyak yang dana tersedia ya, gitu ya. Nah ini mungkin ada hal-hal yang saya sendiri masih belum bisa mengidentifikasi kira-kira faktor apa yang menyebabkan bahwa kenapa kok kalau dananya ada kan berbondong-bondong semua masuk ke sana ya gitu ya. Kenyataannya tidak semudah itu gitu ya. Karena mungkin banyak juga aturan-aturan juga mungkin yang kadang-kadang di penelitian kita itu dengan hibah kita itu lebih banyak peraturan non teknisnya, administratifnya dibanding yang terkait dengan teknis gitu ya. Sehingga mungkin orang malas lah ikut penelitian yang mungkin sifatnya lebih banyak administratifnya. Tapi karena kita orang di komputer atau mungkin di elektro, sebetulnya ada peluang-peluang kita melakukan penelitian yang bisa kita lakukan secara mandiri. Artinya kalau itu hanya komputer dan tidak perlu resources yang cukup besar, kita bisa melakukannya di komputer. Mungkin sekarang dengan WFH ini kita bisa lebih produktif ya harusnya ya gitu ya. Artinya lebih banyak waktu kita di rumah, meskipun juga kalau yang sudah punya keluarga, anak-anak sekolah juga di rumah ya. Ada orang tua jadi sebagai guru di rumah, jadi makin kompleks masalahnya ya kadang-kadang ya. Tapi lebih banyak untuk bisa mengeksplor ya dan penelitian. Nah ini mudah-mudahan setelah pandemik ini bisa banyak ya hasil-hasil mungkin penelitian, entah publikasi yang harusnya tidak terhambat ya, penelitian yang sifatnya komputasi mungkin tidak perlu terlalu tinggi resource-nya bisa dilakukan, kecuali yang terkait dengan high performance tadi ya, computing ya, yang perlu sumber daya yang besar dan sebagainya. Saya rasa mudah-mudahan ke depan kalau peminat, makanya saya menghimbau kepada mungkin ada di MSc dan di MTE ya, coba dilihat kira-kira topik-topik yang memang sekarang sedang menjadi primadonanya gitu ya, mengarah ke penelitian yang memang menjadi fokus saat ini. Pradharma punya sumber daya yang cukup ya untuk melakukan itu, juga punya sumber daya manusia juga yang cukup mumpuni untuk menjalankan itu. Saya rasa tinggal bagaimana kemauan kita untuk bisa melaksanakan itu. Saya rasa demikian, Bu. Izin menanggapi, Bu. Ya, silakan Pak Ari. Ya, tadi juga saya menangkap bahwa mungkin ada sebagian besar juga soal dukungan pemerintah barangkali, Pak ya. Kalau peran dari akademisi ya seperti dari Universitas Gunadarma sendiri, apakah ada upaya-upaya bekerja sama dengan pemerintah atau seperti apa? Seperti Teknopark yang sedang dibangun oleh UG ini, sebetulnya arahnya seperti apa sih Pak? Arahnya apakah juga sampai mengejar pada pasar gitu ya? Karena kan sesuatu yang kita create, kalau pasarnya lemah pun juga kayaknya lama-lama jadi bosan Pak ya. Kita mau berinovasi, mau apapun juga sepertinya jadi hal yang kayak sia-sia gitu Pak. Oke, silahkan mungkin Pak Tubagus Maulana. Baik.
Saya mungkin jawab dulu ya Teknopark ya. Ya. Sebenarnya Teknopark memang dibangun, ini adalah kawasan terintegrasi, ya, terintegrasi. Ini bukan hanya untuk mungkin Menara Gading ya, tapi ini sebenarnya justru malah digunakan untuk sekarang ada Merdeka Belajar ya, Kampus Merdeka ya. Dan sebetulnya ini tempatnya juga akhirnya ternyata dengan adanya Kampus Merdeka ini justru malah sangat mendukung ya dengan ada Teknopark ini. Misalnya mahasiswa bisa juga magang di sana ya. Artinya saya tadi bilang penelitian itu kan juga perlu dibumikan ya. Nah, membumikannya itu bisa di Teknopark gitu ya. Artinya peluang-peluang penelitian dosen, mahasiswa kerjasama dengan mitra-mitra kerjasama Gunadarma itu bisa dilakukan di Teknopark. Nah ini itu yang disediakan. Dan kalau dilihat dari Teknoparknya tentunya dari segi finansial nggak ada masalah ya. Karena Teknopark sendiri sebenarnya juga kawasannya sangat luas, 60 hektar luasnya, dan saat ini 5 hektar sudah dibangun, dan kemarin sempat terhenti sebentar karena ada pandemi COVID ini ya. Sebetulnya kemarin sedang gencar dikembangkan ya gitu ya. Kita tunggu sampai COVID ini reda, akan dilakukan kembali. Nah, ini sebetulnya sebagai kawasan ini digunakan juga nanti harapannya juga bisa muncul inkubator bisnis ya, muncul startup dari sini ya. Jadi nanti sana akan muncul, kita sediakan tempat untuk melakukan eksperimen sebagainya di kondisi real, kondisi nyata, supaya kalau ada kondisi simulasi saja mungkin kan ketika diimplementasikan agak berat ya, dan kita mungkin ada hal yang tertinggal. Tapi dengan implementasi nyata di lapangan seperti di Teknopark, mudah-mudahan bisa lebih nyata, bisa dibumikan, dan hasilnya juga bisa digunakan oleh masyarakat gitu. Baik, karena ini waktunya kita sudah terbatas, maka sesi tanya jawab saya akhiri, dan baik, aplaus untuk kita semua. Saya kembalikan kepada MC. Silakan Ibu Emi Haryatmi. Terima kasih Bu. Terima kasih kepada para narasumber dan moderator. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari webinar ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu, sebelum acara webinar ini kami tutup, mari kita adakan sesi foto bersama. Tolong para peserta untuk menyalakan video atau kamera masing-masing. Oke. Kita mulai dari halaman pertama. Sudah siap? Host, tolong siap untuk di foto ya, host. Oke, 1, 2, 3. Oke, kemudian halaman kedua. Sudah siap semua halaman kedua? 1, 2, 3. Coba dipoto lagi, Papa tuh halaman pertama, Mas. Oke, kita masuk ke halaman ketiga. Sudah aktif semua? 1, 2, 3. Tuh, Papa udah muncul gambar Papa tuh. Oke, kita masuk ke halaman keempat. Sudah nyala semua ya kameranya ya? 1, 2, 3. Kemudian di halaman kelima, kita mulai ya sesi fotonya. 1, 2, 3. Kita masuk ke halaman ke-6. Halaman ke-6, yang kameranya masih mati, silahkan dinyalakan. Oke, kita mulai saja sesi fotonya. 1, 2, 3. Halaman 7. 1, 2, 3. Masih si Papa mau ke Papa halaman belakang, Mas. Halaman 8. 1, 2, 3. Dan halaman terakhir. 1, 2, 3. Oke, kita sudah selesai dengan sesi fotonya.
Terima kasih host untuk pengambilan fotonya. Demikianlah rangkaian acara kita dari pagi hingga siang hari ini. Untuk materi seminar dan e-sertifikat dapat diakses dengan men-scan barcode yang ada pada layar di akhir acara ini. E-sertifikat dapat di-download sesuai dengan nama peserta masing-masing. Mewakili panitia yang bertugas, kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan pada webinar ini, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.